Itu di pemberdayaan masyarakat sudah lama, sejak tahun 98. Itu tentu sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat itu nggak bisa serta-merta jadi fasilitator. Ada pelatihannya dulu saya. Ketika saya sosialisasi pertama memperkenalkan diri kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat itu, iya pada nggak percaya masyarakat. Itu beneran sampai dibawain golok segala. Bener nggak sih nih program gitu? Politik APBD kan kaitannya duit kas negara kan, kas daerah. Duit APBD itu kan pajak. Pajak itu kan sebetulnya kotak amal. Kotak amal seperti di rumah ibadah kan. Kalau sebetulnya anggaran itu ada gitu loh. Kenapa mandek gitu intinya? Makanya saya sampai nyalek juga di 2019 sampai 2 kali nyalek saya 2024. Itu gak gemes gitu. Selamat malam rekan dari Kira-Kira Tips. Hari ini saya ada di Ekal House. Kamu sama Bang Yopi. Iya, Nama aslinya Yovaldi, tapi Yopi Aldi tapi nama panggungnya Yopi Latur. Oh, bukan. Nah, Bang Yopi ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. iya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, mengenai pemberdayaan masyarakat itu apa? Bagaimana langkah konkret yang sebenarnya di masyarakat seperti apa? Hal-hal menarik selama menjalankan hal itu tuh apa? Dimulai dari tahun berapa dan lain-lain. Jadi kita mulai aja ya, guys. Salaman dulu, Bang. Iya. Saya Bang. Saya Yopi. Iya, Yopi. Nomor telepon, Bang. Nah, gimana? Latar belakangnya gimana sih sebenarnya? Kok bisa ada pemberdayaan masyarakat, atau dari dulu udah main begitu atau bagaimana? Iya, memang saya tuh di pemberdayaan masyarakat sudah lama, sejak tahun 98. Itu tentu sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat itu nggak bisa serta-merta jadi fasilitator. Ada pelatihannya dulu saya. Oh, ada pelatihannya 1 bulan. 1 bulan di Ciawi kita dilatih sebagai fasilitator. Kelihatannya fasilitator pemberdayaan masyarakat itu kan pekerjaan yang simpel nih. Ngapain sih mesti ada pelatihan segala macam sampai sebulan kan? Sorry saya potong. Fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ada fasilitator ya. Apaan tuh sekarang? Fasilitator itu sebetulnya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Oke, seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat terkait kesejahteraannya ya, itu segala bidang itu. Ada bidang perekonomian, lingkungan hidup, masyarakat itu butuh apa. Sebagai fasilitator kita nanti buat semacam laporan lah ke pemerintah. Pada saat itu sih Bappenas, Badan Pembangunan Nasional ya. Nah, kemudian diajukan ke mereka ya terrealisir seperti itu. Cuman kan itu saya dari tahun 98 sampai program itu terasa itu sampai Presiden SBY pertama lah. Kira-kira seperti itu. Ya setelah itu kan kebanyakan BLT ya. bantuan langsung tunai. Ya kayak Jokowi kan kartu sehat, kartu ini. Seperti itu sih ceritanya. Nah sekarang kalau balik ke era dulu ya, tantangannya apa yuk jadi fasilitator? Ya karena terbiasa pada saat itu nih ya. Karena terbiasa masyarakat itu, saya kebetulan kan ditempatkan di Jakarta. Oke. Di Jakarta, karena masyarakat terbiasa janji-janji. Ketika saya sosialisasi pertama memperkenalkan diri kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat itu, iya pada nggak percaya masyarakat. Itu beneran sampai dibawain golok segala. Bener nggak sih nih program gitu? Oh, itu beneran. Emang yang ditawarin program apa? Intinya gini, ini kan dana dari pemerintah pusat. Betul. Ya kan, bagaimana angka kemiskinan itu, pada saat itu kan angka kemiskinan 60%. 80% gitu. Oke. Angka kemiskinan itu kan harus turun. Jadi solusi turunnya itu dengan cara memberi modal usaha kepada masyarakat. Nah, ketika kita sampaikan program pemerintah kan
kita harus turun ke bawah kan, warga itu bener nggak sih gitu menanyakan itu. Tapi dulu konkretnya apa ke masyarakat tuh? Pelatihan dan modal usaha. Pelatihan dan modal usaha besar. Pada tahun itu ya, tahun 2000 sampai 2007 itu, ya kan karena kelompok ya. Kelompok, jadi satu kelompok usaha itu 3 orang. 3 sampai 5 orang. Tahun segitu itu 3 juta atau 5 juta gitu. Per patah? Per kelompok, satu kelompok ya. Oh gitu, satu kelompok. Tapi terserap tuh, terserap. Pelatihannya apa aja? Pelatihannya macam-macam, ada yang jahit, ada yang masak, ada yang apa segala macam. Nah, yang sekarang terjadi itu kan perlu. Sebetulnya itu jangan hilang seperti itu. Sekarang udah nggak pemberdayaan masyarakat lagi. Iya, nggak ada. Namanya apa sekarang? Saya nggak tahu namanya apa. Yang pasti kan gini, kalau sekarang itu kan beritanya kan, ini saya melihat di surat kabar ya, kayak Menpal RB itu waktu yang masih Jokowi ya, diberitakan 500 triliun anggaran kemiskinan terserap buat studi banding dan hotel. 500 triliun loh itu. Pokoknya gitu, banyak. Terus KDM juga bilang gitu kan. KDM Deddy Mulyadi juga kemarin saya lihat di media sosialnya juga mengatakan gitu, bahwa anggaran-anggaran ini hotel gitu. Kenapa nggak siang komplit aja di masyarakat? Prabowo juga gitu. Presiden Prabowo, studi banding Australia untuk mengentaskan kemiskinan aja. Mesti studi banding ke Australia kan gitu Prabowo. Rapat kata Prabowo kan gitu lah. Jadi sebetulnya saya nggak tahu di mana ya. Para kayak Pak Prabowo, Pak Jokowi ini kan termasuk KDM ini kan sebetulnya anggaran itu ada gitu loh. Kenapa mandek gitu intinya. Makanya saya sampai nyalek juga. Oh, nyalek. Iya, saya sampai nyalek juga tuh karena itu. Di 2019 sampai 2 kali nyalek saya, 2024. Itu gak gemes gitu. Hitam dong. Darah. Wow. Saya juga gemes, kenapa sih orang kok ada APBD ada, kenapa nggak dimanfaatin sebaik-baiknya kan gitu untuk kepentingan rakyat. Apa mungkin namanya diganti kali sekarang jadi kayak dana desa? Ya kalau gitu, kalau dana desa kan memang kepala desanya mungkin untuk pembangunan ya, fisik. Untuk fisik, saluran irigasi, atau perbaikan sarana umum kan ya. Kalau nggak salah saya tahunya seperti itu. Oke. Kalau menurut Bang Yobi nih, kalau kita ngomongin aksi kolektif nih, memungkinkan nggak sih di era sekarang? Ya harus yakin ya. Harus yakin. Jadi pelan-pelan. Tapi menurut Bang Yobi ini aksi kolektif tuh harus apa sih sebenarnya? Ya masyarakat itu terutama kaum muda tuh harus sadar. Harus sadar bahwa politik itu penting. Politik itu penting karena ya itu tadi pengaruhnya ke masyarakat sangat besar. Kalau sampai buta politik, sampai benci politik, sampai gak mau tahu politik tuh bahaya. Emang masih sampai sekarang pada kayak gitu? Ya kemarin saya 2 kali nyalek sih masih. Masih seperti itu. Mendingan main game daripada tahu aspirasinya orang tuh apa gitu ya. Iya, makanya saya punya sosial media juga kan, terus saya posting terus. Harapan saya ada masyarakat, ada pemuda itu yang baru itu sefrekuensi lah gitu. Nah, kalau bicara ada nggak sih inspirasi dari daerah lain tuh yang udah bagus gitu? Kayak aksinya sosialnya tuh masyarakat tuh sama, pola pikirnya sama. Itu diambil dari aksi kolektifnya dari mana gitu? Iya, mungkin kayak desa pariwisata ya. Desa pariwisata, ya kan kayak misalnya yang di daerah
Ya kan suka ada pariwisata tuh, satu desa khusus buat berkunjung ke pariwisata ke situ, karena bangunannya misalnya warna sama semua. Jadi sisi pemberdayaan masyarakat itu semua Iya. dapat gitu ya? Ya di situ berjalan, perekonomian masyarakatnya berkembang segala macam. Tapi di apa ya, di lingkungan kita nih, ya dekat rumah kita, sebenarnya pemberdayaan masyarakat tuh masih ada nggak sih sebenarnya? Ada, cuman bukan di bidang ekonomi. Jadi di bidang apa? Ya mungkin lingkungan hidup, penanggulangan bencana. Banjir sama Iya, itu saya nggak tahu yang saya pelajari selama sebulan itu di pemberdayaan masyarakat kayaknya saya nggak denger kok jadi ngurusin sampah itu ya. Setahu saya namanya pemberdayaan itu kan gimana masyarakat jadi berdaya lah. Jadi memiliki kemampuan kan seperti itu. bicara pemberdayaan masyarakat di era 2025, kalau hal itu terulang kembali, kira-kira apa nih yang harus dilaksanakan? Kalau dari Bang Yopi. Ya kalau saya sih ya itu harus tetap yakin. Tuh ya moga-moga melalui Kang Deddy Mulyadi ini bisa terwujud. Karena harapan sebetulnya ya ada harapan di dia. Supaya pengangguran berkurang. Terutama untuk kaum perempuan itu diperhatikan. Karena kan perempuan ini membantu menambah penghasilan keluarga kan. Itu juga penting di situ. Ya, tapi memang Kang Deddy fokusnya kayaknya masih ke sampah. Ya memang dia masih kerja sendiri solo karir, harus ada anak muda yang bisa bantulah itu ya, maksudnya agak sampai ke akar rumput. Selain tantangan orang nggak percaya, apalagi Bang tantangan? Ya itu aja sih. Ya karena kan gini, ya seperti kira nggak saya sampaikan pas waktu kampanye kan, ide-ide gagasan saya untuk mengurangi angka pengangguran gitu kan, itu juga masyarakat nggak bisa terima. Itu tetap pemilu itu ada duitnya. Tapi kan kita harus ikhtiar, harus terus berusaha kan. Kalau saya tujuannya bukan pingin jadi dewan ya, pingin politik itu kan ibadah, sebetulnya kan gitu. Politik itu ibadah. Politik APBD kan kaitannya duit kas negara kan, kas daerah. Duit APBD itu kan pajak. Pajak itu kan sebetulnya kotak amal. Kotak amal seperti di rumah ibadah kan, kalau Kristen kolektor lah. Iya. Kotak amal ini kan, ya masa kita mau makan kotak amal masjid sih kan nggak, gimana ya, nggak elok gitu kan. Ini kan harus didistribusikan untuk masyarakat yang butuh pertolongan. Seperti itu kan gitu. Dan orang yang membayar pajak itu kan pasti pengusaha yang omsetnya bagus, sehingga dia bayar pajak. Pasti dia punya keinginan dong, aman dalam berusaha. Si pengusaha ini mau belanja ke pasar malam-malam gak ketemu begal, kan gitu. Dia pengen rasa aman dong. Jadi kalau bisa pajak yang tadi dibayarkan oleh pengusaha yang sukses ini, ya bermanfaat buat rakyat kecil kan gitu. PT-nya yang bener pakai APBN. Ya kan mau diapain gitu yang pengangguran itu, ditanyain ke para buruh yang kena PHK itu kan. Ya mungkin dia mau berusaha atau apa. Tapi sih sebenarnya udah ada sih jaminan kayak kalau lagi nggak kerja kayak gitu dari BPJS sudah menciptakan tempat hadir. Karena kan negara ini terbentuk itu cita-citanya adalah pengentasan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya emang tugas pemerintah itu kan, kenapa sih negara Republik Indonesia ini ada? Itu kan untuk melindungi hak setiap warga negara. Kalau menurut abang udah maksimal loh. Iya belum lah. Ya karena transaksional ya. Maksudnya karena mungkin ya sekarang Mas sebagai anak muda mau ke siapa mengadu? Kan kalau ada persoalan-persoalan kan kita juga bingung. Iya.
jalur mengadunya tuh ada, cuman kitanya yang apatis. Ya itu satu. Kedua yang diadu sampai nggak pemahamannya. Kan gitu. Tapi saya saking gigi nih, saya harus gimana? Saya sakit gigi. Saya sakit gigi ngadu ke orang pinter. Iya. Orang akademis, pinter akademis. Sakit gigi ke orang pinter secara akademis, tapi dokter kandungan. Ya nggak nyambung. Nggak nyambung kayak gitu. Kemana sih sebenarnya birokrasi pemerintahnya ya kalau kayak gini? Nah sebenarnya birokrasi pemerintahnya harus yang ideal seperti apa sih sebenarnya kalau menurut Bang Yabib? Ya ASN itu harus berpikir dia itu melayani. Dia itu sebagai administrasi, mencatat aja dia tugasnya sebetulnya pemerintah itu. Sebenarnya tugasnya seperti itu, jangan seperti pengusaha. Sebab Puskesmas, Bapak Supian Suri menggratiskan. Terus ada ASN bilang, rugi dong nanti Puskesmas, ya kan nggak boleh begitu. Mau ada ngomong gitu? Ya misalnya, kita kan hidup karena selama ini kan nggak realistis. Yang kita bicarakan cuman hal-hal mistis gitu loh. Maksudnya apa ya? Saya juga ngomong bingung. Ini kan bukan masalah gue orang baik loh, saya orang baik loh. Bukan masalah gitu kan. Tapi kompeten. Ya kan? Bukan bodoh, bukan bodoh. Bukan baik kan, tapi orang itu kompeten apa enggak kan gitu. Kakek saya kan sebetulnya, kebetulan kakek saya kan seorang pahlawan. Kan? Kakek saya dulu selain pahlawan dia juga bukan sekedar pahlawan kakek saya. Kakek saya bukunya banyak, saya belajar dari buku-bukunya kakek saya kan. Terus dia juga bikin surat kabar, memberi nama suatu surat kabar Kedaulatan Rakyat, namanya KR. Itu kan dikasih nama kakek saya. Itu saya, wah bos dong. Enggak, Ryan. Oh, Jogja. Jogja dari KR guys. Itu satu. Terus kedua, kakek saya bikin kampus juga. Jadi kakek saya itu model politiknya bukan politik yang absurd. Dia juga benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Kalau pahlawan kan ya berjuang, tapi berjuang itu bagus. Maksud saya bukan gimana ya. Kalau kakek saya plusnya itu kebetulan itu KR tadi plus bikin pendidikan, universitas, bikin kampus, QII, bukan Yana Badra. Kampus Yana Badra, pendiri kampus. Ya itu dia menekankan bahwa bangsa itu bangsa yang hidup itu harus berjuang. Gitu. Mereka berjuang mati-matian, masa biarin perampok serangan gitu. Ya janganlah. Ya berarti bener ya, di setelah era kemerdekaan, melawan bangsa sendiri lebih susah ya. Iya, daripada melawan penjajah. Melawan penjajah kan kolektif nih. Dengan bagaimana sih meyakinkan Gen Z dan milenial ya? Yang sekarang nih jumlahnya kan bonus demografi dari Bang Yopi sendiri pernah ada membersamai mereka gak sih? Cara-cara membuat mereka tuh mau gitu. Ini mau nyoblos aja susah ya. Nggak usah ngomong mau yang lebih jauh deh. Mau nyoblos aja. Udah dibagi kartu undangan. Udah macam-macam deh. Ya udah sampai jam 1 siang nyoblosnya kan. Siang kan masih belum Jam 1 siang. Udah apa? Itu aja susah bang. Gimana tuh? Menurut abang tuh. Yang kaitannya dengan Gen Z dan milenial sekarang. Membersamai mereka lah. Ya memang itu susah banget. Susah. Nggak mudah. Karena kan memang yang dibangun dari senior-senior Gen Z tadi kan punya senior. Ya kan punya ada senior dengar, terus belum lihat di sosial media kan, di mana politik itu kan buram loh. Politik ini fata morgana, tapi ini kan gitu. Kita di sini kan kalau bisa saya, Mas, teman-teman yang lain, kalau bisa kan jangan membiarkan gitu loh. Maksudnya ayo kita bangun sama-sama kan gitu. Biar 2045 ini juga Indonesia maju tuh Indonesia emas terwujudkan gitu. Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Nah, jangan sampai. Makanya kalau nggak ada masyarakat anak muda yang, kalau semua anak muda buta politik, ya cemas, ya gelap. Justru sekarang penentuannya.
Tapi sih sebenarnya mungkin butuh dirangkul lebih dalam aja sih kayaknya. Kalau kita bicara medianya udah ada. Banyak juga caleg-caleg yang usia yang udah jabat sekarang ya. 28 juga ada, 29 juga ada. Cuma memang tidak semua mendapatkan kesempatan jadi orang-orang besar seperti itu kelihatannya. Karena kan juga ada ongkos politik juga kan, tidak serta-merta tiba-tiba, oh saya duduk di ini kan ada politik dan lain-lain. Ya memang Kang Deddy Mulyadi ini apa? Dia bisa menjadi contoh bahwa kepolitikan itu baik. Politik yang benar, saya jadi promosi Kang Deddy Mulyadi. Nggak usah bapak aing gitu kan. Ya beliau itu lah yang bagus gitu. Ya tapi mau Prabowo juga bagus. Cuman di bawah-bawahnya ini harusnya seragam juga gitu. Ada satu kepala daerah yang juga bagus tuh, kepala desa sih. Tatoan Sowo tuh, kuasanya namanya saya. Keren juga tuh. Ya keren. Ya seperti itulah. Kalau bisa kan itu calon bupati Banyumas. Sapi, Banjarnegara, sapi. Dia apa namanya? Perjalanan masyarakat itu bikin sapi. Iya sih, Itu pemberdayaan odong kambing ya kalau harusnya ya saya doakan dia tuh Ade Seho kalau nggak salah apa siapa saya itu kalau bisa jadi bupati Banjarnegara. Ya seorang seperti itu tuh yang harusnya di partai rebutin, berebutlah partai Minang dia. jangan ada. Ya no, iya cuma dia itu harusnya yang Minang dia bukannya ada masyarakat ngemis ke partai. Makanya saya besok berpolitik nggak mau ngejar-ngejar partai. Oh gitu? Iya. Kalau kita partai yang ngejar saya kan gue. Kalau nggak ada yang ngejar ya udah nggak usah. Saya nyari duit bukan dari begitu. Kalau politik itu bagi saya ibadah. Ibadah aja. Ya seperti kakek saya dulu ibadah kan. Makanya bagusnya itu sekelas sekali pas selain pendidikan militer ya, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu bagusnya itu usia 16 tahun atau kelas 1 SMA itu ada pendidikan politik. Adalah bahaya berita politik apa. Jadi anak-anak muda itu ketika memasuki usia 17 akan pemilihan umum dia tahu resikonya jika berita politik. Emang sekarang nggak ada? Nggak ada lah. Nggak ada? Saya nggak ngerti loh menurut soalnya nggak ada. Zaman SMA saya pun nggak ada. Adanya cuma T4, TPKN. Tapi kalau Anda harus memilih pemimpin yang baik di bimbingan konseling ya. Paling kurang gini loh, bukan ke orangnya ya, tapi kepada ini loh cita-cita negara kita tuh begini. Semangat kebangkitan nasional kita, mereka ngomongin kebangkitan nasional ya. Semangat kita tuh bukan sekedar bela negara saja, tapi ada unsur kemanusiaan, ada unsur sila kelima sosial, keadilan sosial. Di situ harus anak usia 16 tahun harus dapat itu. Justru di situ masalahnya. Itu kalau nanti itu sadar, nanti itu akan terbentuk apa ya, semacam ekosistem apa semacam regenerasi. Iya, jadi tahu gitu loh. Iya. Paling kurang anak-anak muda itu harus punya apa ya? Panutan pahlawan, terserah siapa aja panutannya sih. Kalau menurut saya sih begitu. Pahlawannya itu yang bisa dibeli skinnya Mythic di Play Store. Nah, Mobile Legends itu pahlawannya tuh. Kayak itu ada sticknya, ada gunnya lebih mahal gitu ya, pahlawan mereka tuh ya. Saking nggak peduli anak muda, akhirnya judol kan, kan kayak gitu. Itu kan karena anak muda nggak kritis. Ya, peran serta anak muda tuh harusnya gimana gitu kalau sekarang. Mereka semua nggak punya tempat aja sih kayaknya. Tempat buat berdiskusi secara jauh gitu. Iya. Detail dari kayak kakak ke
juniornya aja. Cuma kan si juniornya ini mau apa enggak gitu. Mendingan saya mikirin branding diri saya sendiri, ngasilin duit, daripada kita ngomongin ke politik. Beda sama pola pikir mungkin anak-anak zaman dulu. Iya. Padahal semua itu politik dulu awalnya kan. Dia mau usaha, dia mau cari kerja. Tidak bisa meninggalkan politik. Iya dong, harus ketika orang udah bayar, misalnya soal gini nih, ada petani nggak sekolah, ya kan, tapi dia bayar pajak bumi bangunan tuh lahannya dia bertani, itu udah termasuk politik tanpa disadari. Kenapa? Ya karena kan duit itu udah dibayarin buat pajak itu buat apa kan gitu. Sementara lapangan pekerjaan, dia kan terhadap kerjaan nih tadi tuan, betul ya kan? Lah gimana kalau negara misalnya tadi begal banyak investasi, gimana mau masuk kan gitu? Gimana lapangan kerjaan tersedia? Sebenarnya ini bukan tanggung jawab pemerintah aja sih guys. Jadi semua harus berperan aktif ini. Cuma yang jauh harus memfasilitasi memang pemerintah. Ya kayak enakan kalau digituin pemerintah sama wakil rakyatnya. Dia tanggung jawab dia lah ketika dia mau mengabdi, bersumpah menjadi wakil rakyat atau kepala daerah atau kepala ASN, ya dia harus melayani. Ya kalau tanggung jawab Mas atau saya gitu ya bisa apa sih? Teriak-teriak dibilang gila. Aduh. Ya itu, sekarang gini, cita-cita para pahlawan kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mentaskan kemiskinan, betul. Itu saya mencerdaskan kan manusia, betul. Pemberdayaan masyarakat kan manusia. Ya kan manusia SDM. Jadi sebetulnya semua sendi yang kita omongin kesana kemari, ujungnya adalah entaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Cuma proses pengentasan kemiskinan ini yang ya kurang bagaimana caranya di selama ini pemerintah itu menganggap masyarakat itu hanya sebagai objek. Objek pembangunan, harusnya kan anggaplah sebagai subjek. Jadi ide gagasan itu harusnya datangnya dari masyarakat. Masyarakat mau apa kan gitu. Jadi gini, dalam proses pemberdayaan masyarakat yang waktu saya turun ke masyarakat, itu bukan saya ketemu sama orang miskin aja, enggak. Yang saya temuin juga dari yang nggak sekolah sampai lulusan profesor, dari yang nggak punya duit, dari yang punya utang sampai yang kaya. Jadi di situ kita berkumpul. Ini per RW, waktu itu saya per RW ya. Kita berkumpul dari yang tadi saya bilang, dari yang nggak punya duit sampai yang punya duit, dari yang nggak sekolah sampai profesor, itu berkumpul ya. Persoalannya apa kita di sini? Kan gitu. Kebetulan pada saat itu karena dolar naik, Krismon kan, dolar naik, berarti persoalannya adalah ekonomi. Ya yuk kita sama-sama gimana nyelesain permasalahan ini, ekonomi ini kan. Bagaimana dulu? Nah, jadi misalnya gini, kalau kita membentuk kelompok dengan minat yang sama, karena ekonomi nih ya, minat yang sama apa? Misalnya anak-anak muda ini punya kesamaan minat bengkel misalnya. Tentu ada yang lulusan SMK mesin, ada yang enggak kan. Tapi dia minat di bidang mesin, tapi dia pingin saya nih jadi bengkel juga. Ini dia cuma jago di bidang pembukuan. Terus si orang keempat ini dia hanya punya tempat untuk buka bengkel. Nah ini kita jadikan satu kelompok berempat ini. Ada yang punya keahlian, ada yang punya tempat, ada yang punya semangat, ada yang bisa pembukuan. Kita jadikan satu. Dengan minat yang sama kita jadikan satu untuk berusaha kan. Oke, kamu punya tempat, kamu punya keahlian, kamu punya bisa bikin laporan pembukuan. Sekarang apa yang kurang? Oh, saya kurang kompresor, Pak. Saya kurang kunci-kunci. Kita siapin. Gitu. dari dana Dari pemerintah pusat. Pada saat itu, sekarang kan udah ganti zaman.
Sebetulnya seperti itu. Jadi bukan 100% pemerintah juga eh, eh, modalin satu orang sesuai keinginan ya, nggak gitu, nggak sembarangan. Ada keterlibatan juga di situ orang pintar, ada keterlibatan juga dalam satu kelompok itu ya. Ada yang terlibat orang pintar, ada yang terlibat juga orang mampu. Tapi harus terlibat juga orang yang nggak mampu, kan gitu. Kalau orang nggak mampu semua di dalam satu kelompok, habis modal untuk makan. Iya, ya itu pemberdayaan masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat meningkat, gitu. Intinya itu. Iya, memang kalau yang dilihat di era sekarang sih, ngomong gitu, kampung kampung pembuat knalpot motor satu daerah itu. Iya, itu kan yang dibagi ya, ya seperti itu contohnya. Jadi nggak bisa hanya jagolah saja. Apa bisa? Bisa, kalau aksi bersama-sama bisa. Bisa, yang penting kan orang kaya, orang pengusaha ini bayar pajak kan mau nyaman. Duitnya ada kok, bisa. Ya Kang Deddy aja bisa kok. Itu. Ya kita harus ikhtiar terus. Ya mungkin ini yang saya sampaikan mungkin akan terwujud di 2030 atau 34. Kita anak muda harus terus berupaya. Terus berupaya dan tidak buta politik. Tapi kalau yang saya dalami ilmunya kan, ya namanya pemberdayaan masyarakat ya meningkatkan pendapatan keluarga kan gitu harusnya ada. Walaupun cuma pendapat 1.000 atau 2.000. Berarti langsung aja ke harapan nih Bang Yopi. Bang Yopi maunya bagaimana nih Indonesia ke depan? Supaya nggak jadi Indonesia cemas, Indonesia emas. Jadi Ya harapannya ya kepala daerah, wakil rakyat itu sejalan lah dengan Kang Deddy Mulyadi. Jangan seperti ada salah satu DPRD provinsi yang malah mengkritik Kang Deddy kan. Nah jangan seperti itu. Gitu. Karena kan ini diperhatikan oleh anak-anak muda. Ya itu kan masuk media sosial kan anak muda kan dia atau apa. Oh iya, itu nggak baik sih menurut saya. Iya kan pembahasan ini mungkin didengar juga oleh petinggi partai kan. Jadi kalau bisa partai politik tuh benar-benar apa ya menyeleksi lah itu. Jangan asal nyalonin calegnya gitu. Nah seleksi orang-orang itu benar-benar ya KPU juga harusnya mempublikasi si caleg ini basicnya apa. Ya seperti ini HRD manager lah. bukannya juga begitu sekarang? Enggak lah. Masa iya enggak? Enggak. Bro tuh nyalek gimana? Ya nggak ada proses. Ya nyalek aja gitu. Nggak ada proses penyaringan ya. Ah, Jadi kayak untuk dapat SK gimana caranya? Kan harus dapat surat rekomendasi itu. mungkin kalau ada orang lain yang minat jadi caleg, saya nggak dapet. Itu aja lah. Karena mungkin calegnya kurang, jadi saya dapat langsung. Obrolannya agak berat ya guys. Muter-muter bengkok-bengkok kok. Jadi tolong dimaknai aja. Jadi sebenarnya harapan utamanya adalah dari Bang Yopi ini adalah dana dari pajak atau semua pendapatan yang sudah kita kasih ke negara, pendapatan kita via pajak dan lain-lain itu terserap pemasyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Dan itu dijadikan uang, tidak hanya berbentuk kayak melakukan sosial aja, kayak misalnya jadinya hanya ke lingkungan dan lain-lain. Jadi mungkin diciptakan kelompok-kelompok kerja yang sekarang mungkin Pak Prabowo mau bikin kayak lumbung makanan, apa tuh namanya, pertahanan pangan, mungkin harus diperbanyak lagi. Jadi wilayah Depok ini ada yang bikin kandang bebek, kandang kuda, atau kandang, tapi milik masyarakat, dikelola masyarakat, duitnya balik ke masyarakat. Iya, sebenarnya itu. Jadi kalau bisa besar kan masyarakat
dari situ bisa besar pasti kan bayar pajak juga. Betul. Jadi menumbuhkan pola pikir masyarakat itu tidak mesti cari kerja di tempat lain. Itu juga terkorelasi itu. Jadi dia bisa jadi wirausaha. Satu kelompok wilayah kecamatan ini isinya ini semua. Tukang panci semua dibikin. Areanya seperti itu atau bagaimana untuk mengembangkan pola hidup masyarakat yang lebih mandiri. Iya. Oke. Ada kata-kata yang terakhir buat semua generasi muda yang sekarang supaya lebih aware atau bagaimana itu? Iya, untuk anak muda ya. Jangan kita politik, minimal punya panutan loh. Panutannya tuh pahlawan terserah siapa aja, mau Bung Karno, mau era Kartini, itu harus ada panutan. Dia tahu gitu loh, cita-cita para pendiri bangsa ini apa. Kalau buta politik, yang senang siapa? Coba, kan gitu. Yang senang pasti orang yang berkuasa atas duit rakyat, kan gitu. Kita jangan membiarkan mereka senang, kan gitu. Ya makanya kita pada kesempatan ini kalau bisa ya setelah ini kan istilahnya semacam apa ya, diskusi lah kepada anak-anak muda ini, siapa aja anak muda kita undang kan, kita diskusi, kita ngobrol di situlah. Sebetulnya biar mereka ini juga masyarakat, anak muda ini jangan demo. Demo itu kan karena tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat, sebetulnya kan itu. Tapi kalau ada ruang-ruang diskusi seperti ini kan bagus. Sebetulnya seperti itu, diawalinnya seperti itu. Siap. Mungkin nanti kita cari topik yang lain deh. Ya, bisa hari yang lain kita ngomong mengenai contoh konkret sebenarnya apa yang dimau di tengah-tengah nih ada Nangyen Z nih. Sebenarnya lo maunya apa sih? Ya, apa sih yang tentang politik tuh menurut lo tuh apa gitu. Kita panggil per RW minimal 2 orang. Datang ke sini kan gitu, kita diskusi deh. Gitu. Habis itu saya jadi anggota DPR aja kalau gitu. Oke guys, jadi perbincangan kita malam ini dengan Mang Yopi cukup sampai di sini. Sebenarnya baik enggaknya itu balik ke manusianya masing-masing ya. Jadi paradigma berpikir manusia ini beda-beda. Jadi apa yang kita bicarakan semua ini ya bisa dibilang ada baiknya ada buruknya. Tapi yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jadi dari saya dan Bang Yopi undur diri dari Antel House. Selamat malam.